warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak dari Pak Tizani, juga pada moderator, terima sekali kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang sedang berada di hadapan saya, pemimpin-pemimpin masyarakat desa, dan juga kepada ibu dan bapak sekalian yang berada di forum ini. Setelah kita mendengar, kita sedang mengerti dan persoalan narkoba bukan informasi yang baru bagi kita. Dalam persoalan ini kita melihat kita sudah tidak waktunya lagi hanya mengeluh terhadap persoalan ini, tetapi sudah mendesak sekali menangani. Kalau kita sakit, kita tidak akan sembuh dengan mengeluh saya sakit, tetapi menangani. Dalam hal ini, saya sendiri tidak pernah bersemangat berbicara dengan pendengar yang tidak mengeluh. Hanya sekedar berbicara, mengeluh, kemudian selesai dengan kebiasaan masa sebelumnya. Alangkah baiknya hari ini kita duduk berbicara dengan orang-orang yang akan melakukan sesuatu untuk menangani persoalan itu. Setelah kita mendengar dari semuanya, ini menjadi sebuah masalah besar. Kalau yang korban pribadi yang kena narkoba, terlibat narkoba, dia akan korban masa depan. Kalau dia berada dalam sebuah rumah tangga, akan menjadi sumber kehancuran masa depan rumah tangga dan kebahagiaan rumah tangga ini. Kalau dia bagian dari bangsa, menjadi masalah bangsa. Kita tahu, kita sekarang berada di era penjajahan baru, di mana persaingan bangsa untuk menjajah sebuah bangsa harus menghancurkan dulu kepribadian anak-anak bangsa. Negara yang subur ini, Indonesia dan Aceh, yang berpotensi alamnya yang luar biasa, ini menjadi lirikan bangsa-bangsa lain. Untuk menguasai ini, hancurkan dulu kekuatan bangsa. Narkoba adalah salah satu strategi menghancurkan kekuatan masa depan bangsa ini. Ini sebuah konspirasi. Maka kalau saya sendiri kadang-kadang menangis sendiri, karena ingat saya punya anak. Di anak saya akan lahir cucu saya. Di cucu saya akan lahir cicit saya. Akankah mereka berada di dalam sebuah negeri yang kemudian kita menangis di kuburan melihat nasib mereka yang hancur-hancuran dalam hidupnya dan masa depan setelah hidup menjadi berbahaya. Ini menjadi masalah. Tetapi saya optimis. Kalau pemimpin desa ini berfungsi kepemimpinannya untuk masalah narkoba, insya Allah akan tertangani. Tetapi kalau pemimpin, kalau di tingkat desa diskusi tidak berfungsi untuk ini, hanya berfungsi untuk eksekusi anggaran desa, itu kita masih bisa. Maka oleh karena itu, ini harus sinergis dan terbangun kebersamaan. Maka dalam hal itu, saya melihat ada 4 hal yang paling penting
untuk terjadi pergerakan ini. Untuk timbul sebuah arus menangani narkoba di masyarakat, sehingga ujungnya terjadi fungsi kontrol pabrik. Dan pabrik menjadi fungsi kontrol, tidak cuma polisi, tidak cuma pribadi-pribadi. Ada apa? Pertama, edukasi, pendidikan, baik dalam bentuk edukasi formal, punya pendidikan formal atau non formal, baik lewat media dakwah, majelis taklim, khutbah Jumat, pokoknya media-media yang berfungsi edukasi harus berfungsi tentang persoalan narkoba, sehingga timbul persepsi dan pemahaman yang sama di semua tingkat di kalangan masyarakat. Ini menjadi masalah. Kita pertanyakan fungsi pendidikan kita yang formal. Kita sedang mendidik apa untuk mereka? Satu sisi kita mendidik mereka supaya IP-nya tinggi, dia berhasil di dalam matematika, berhasil dalam pendidikan yang lain, ilmuwan yang lain, tetapi dia akan menjadi orang yang korban narkoba. Apa artinya kecerdasan mereka? Hancur oleh narkoba ujungnya. Secerdas apapun anak-anak, kalau pribadinya telah hancur oleh narkoba, fungsi kecerdasan itu tidak akan ada lagi. Mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi orang tuanya, bagi adik kakaknya. Kalau dia punya istri, akan menjadi malapetaka bagi istrinya. Dia tidak akan harmonis. Malah istri akan jadi sasaran narkoba. Maka fungsi pendidikan kita tinjau kembali. Apa cukup kita lalai dengan peningkatan intelektualitas, sementara keseluruhan? Sebenarnya ini kegagalan syariat. Coba kalau implementasi syariat itu benar di negeri yang bersyariat ini, insya Allah itu banyak hal yang terjadi. Bagaimana mensyariatkan pendidikan kita? Bagaimana mensyariatkan aspek-aspek yang lain? Kalau kita tahu syariat, sebenarnya ada konsep syariat untuk penanganan ini. Ini pun regulasi syariat yang ada di Aceh, disfungsi ini. Syariat kita kadang berpikir di luar, berpikir syariat hanya persoalan label-label, lambang-lambang, bukan ke akar persoalannya. Ini jadi masalah. Ini persoalan di tingkat atas. Tapi untuk tingkat desa, saya rasa begini. Ini harus ada supaya pemahaman dulu di tingkat pemimpinnya. Edukasi itu. Tidak cukup dengan seminar hari ini. Apa ini? Hari ini datang di sini. Setelah ini serius tentang narkoba, belum tentu. Karena tidak merasa ini masalah kita. Ingat sampai di akhirat, kalau kita sudah jadi pemimpin desa, narkoba di kalangan masyarakat kita dipertanyakan di akhirat. Anda pemimpin, kenapa narkoba terjadi? Ini sebuah kemungkaran yang tidak akan lakukan lewat kekuasaan yang ada di tangan Anda. Dan itu akhirat, namanya akhirat. Mau kalau karena tajuk itu pakai dia. Kita yang itu narkoba kan yang akan neraka. Gara-gara kita sudah mengagama. Maka ini pergerakan pemahamannya secara merata di tingkat desa. Dan kita tahu apa sih tidak pernah sendiri. Kita sekarang narkoba dengan narkoba ya tidak ada dia itu umur gitu. Ini itu kan video ya. Akhirnya semua takut. Ini berbahaya. Coba kalau semua berani,
aman. Tapi kalau sebahagian yang berani yang lain takut, tidak aman. Saya dengan buat itu dulu ya. Jual dengan properti, negara itu dulu kan. Dulu seperti itu kau di tengah, bahkan berhasil kurang di tengah. Tinggal kompak ini. Sekarang kalau buku jangan mandung dengan di bawah. Itu pun ada kompak apa kau ini. Jom, kurang apa kau. Si kompak itu mana sudah? Mana kompak itu mana kompak? Saya nak benar tapi jauh benar. Dia tak bawa tinggal di jualan. Dia tak bawa apa. Mana dia? Itu boleh jadi saya kurang roh. Biasa uji macam semua, baru semua lagi. Padahal tunggu ini lah, lagi. Tahu. Tapi amin. Maka kekompakan ini hasil dari sebuah pemahaman yang sama. Ini perlu dedikasi. Kemudian pemahaman yang sama itu timbul kesepahaman melahirkan kesepakatan sampai ketika itu harus dilakukan. Harus serius. Maka ini pemilihan itu juga kita penyakit serius. Maka berobat jalan. Penyakit supaya orang karena ini berobat jalan dan goreng. Karena dia ada insya Allah semua di hidung mati. Balik lagi itu mati. Yang itu mati. Dan serius. Bagaimana menangani persoalan serius? Apa ada dengan cara-cara yang serius? Yang pertama, edukasi itu penting. Yang berkaitan bahwa fungsikan agama ke sana. Yang kedua, fasilitasi. Harus ada peran yang memfasilitasi, baik di dalam edukasi dan penanganan. Juga beberapa dan juga ada biologi. Doronya kajian doronya. Ini ada pemerintah tidak ada jadi. Pakai pemerintah mau yang geraklah. Cuma ada digoreng. Mungkin ada keluhan itu tiba kepada bina masalah angin ada kala nasib kekuatan. Siapa yang fasilitasi ini? Kemudian yang memediasi. Dalam hal ini siapa yang memediasi? Memediasi untuk menangani narkoba. Itu harus jelas siapa yang perannya, distribusi peran, ambil peran. Kemudian yang mengadvokasi. Karena ada persoalan yang itu buat yang sudah lama. Maka oleh itu kan, pemimpin mungkin menyokong di desa kecamatan saja. Karena bangsa yang dirodok nanti yang dapat bagi mendung yang macam mana. Dengan masalah betulnya kayak komunikasi waktu macam mana dengan bagi yang bawa bagi. Juga boleh. Ini hal ini yang perlu dilakukan. Ada strateginya, caranya. Cuma ada kawan narkoba karena ada ini jawab nanti semangat gitu. Niat wakil cara ya, jadi maka dengan usul dia tapi fasa di situ. Jadi oleh gagal dia tak semangat ibadah, bunyi ibadah cara bagian buka bau barang. Jadi hak fungsi. Kalau berarti syariatnya ini, tapi hak fungsi nanya. Seperti yang berkali ini laptop yang itu seperti ini. Kalau program lagi itu dalam fungsi. Inilah kita belum pandai memfungsikan syariat. Syariat itu lengkap. Dalam Al-Quran, guru bersyariat, guru yang beriman, guru khairat ummati, guru tidak dinas, tak muru nabi ma'ruf, dan kau dan mungkar. Kau itu umat yang terbaik. Menegakkan ma'ruf, menghancurkan kemungkaran, dan membagi satu kemungkaran. Kita punya Al-Quran, punya syariat. Tapi kalau kemungkaran ada jalanlah disfungsi syariat.
Kenapa? Karena di dalam membagi peran syariat tidak lengkap. So, peran syariat ya coba kamu tunggu. Jika mau tunggu yang tinggi adalah dan buku yang tinggi itu. Yang kecil, kalau bawah lumayan, dulu yang tak lumayan. Kalau apa-apa ibadah, dulu yang kecil ibadah. Yang kecil nanti kamu tunggu. Ya apa yang kamu beri? Kamu pilih dulu. Yang kamu beri gede boleh. Bukan yang gede jangan boleh. Ayo ingat di kampung yang kalau yang berubah jalan. Kalau musyawarah kampung, jadi dah tiba di kampung ini jalan. Ini kayaknya dua mungkin dua jalan. Dua, ambil yang kau bawa dulu. Kalau itu dua, ini. Juga ya itu kalau ini kita kalau ini ya awalnya yang mana orangnya? Itu kenapa gitu? Karena kayak wah, kita juga itu lalu. Ada kamu juga, itu berhantu di tinggi. Kau tak hek orang di luar. Itu sudah tidak ada yang sudah. Jadi dia cuma boleh bersatu bernon. Mana itu bukan ada. Oh, di pakai pun tak pernah hari buka orang. Macam terjadi itu dia terlihat. Maka ini bagaimana? Siapa yang mendiskusi perang? Kalau ini pemimpin program itu juga perang. Kalau syariat mau dia mau hidup, harus semua profesi berperan syariat. Itu baru kita. Baik, kita tunggu posisi edukasi. Yang edukasi masih tadi yang berkawal Tuhan. Ya, hidupnya. Itu pun dari yang dari Tuhan. Jadi, orang itu yang boleh. Orang ini, orang itu tak sepakat. Tapi tak boleh, bagi perang. Pak masalah, anda boleh kamu menolong dan tolong serius. Insya Allah, itu dengan baik. Apa masyarakat juga pikir selamat. Kuih buku, di luar dari pikir dengan itu sama negara ada buku. Itu kopak, ada belum itu. Akhirnya, aku buat dan yang belum kan umur pada tak betul. Tapi kita coba. Udah di tanah. Umum ada enggak umum, tapi lingkungan mana ada. Buat kita juga terjaga umum, harus berdaulat. Apa itu bersamaan ini? Kalau saya anak saya itu saya bangsa narkoba berbahaya. Itu itu kehidupan. Dunia itu kira aja. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih menunggu sambungannya. Tadi masih menunggu sambungannya. Ya, baik. Terima kasih atas pencerahannya untuk kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu bukti adalah kenapa ini bisa terjadi. Kalau menurut saya karena distribusi sana di kantor kita di daerah kita. Oleh karena itu, kalau tadi kita bisa simpulkan sedikit, ternyata untuk melahirkan sebuah kekuatan harus diawali oleh kekompakan dan melahirkan kesepahaman